Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sehubungan dengan audit imbalan kerja, mata kuliah pengauditan 2 dengan dosen pengajar Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho, SEMM, MSI, AK, CA, CPA. Namun sebelum lanjut, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Raihan Rifa Maharditya. Teman-teman bisa panggil saya Raihan. Nomor tim saya 2405520008 dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas di Gebang, Semarang. Saya juga adalah mahasiswa yang cukup aktif di kegiatan kemahasiswaan, terutama di HMS Akuntansi Unisbank Semarang, teman-teman. Saya akan tunjukkan beberapa aktivitas HMS Akuntansi. Nah, di website ini teman-teman bisa lihat banyak sekali kegiatan-kegiatan yang kami lakukan. Teman-teman bisa kunjungi website HMS Akuntansi ini melalui IG resmi dari HMS Akuntansi Universitas di Gebang, Semarang. Nah, salah satunya ada Bakti Masyarakat, teman-teman. Bakti Masyarakat ini adalah kegiatan yang kami lakukan ke desa. Di desa tersebut kita melakukan beberapa kegiatan seperti mengajar ngaji di TPQ, membagikan sembako dan bibit tanaman, dan masih banyak lagi, teman-teman. Nah, peran saya di Bakti Masyarakat ini adalah sebagai ketua pelaksana. Lalu ada Accounting Competition Plus. Ini adalah kompetisi SMA SMK se-Jawa Tengah dengan topik materinya adalah sehubungan dengan ekonomi, khususnya akuntansi. Lalu ada webinar nasional. Peran saya di webinar nasional tahun lalu adalah sebagai divisi perlengkapan. Nah, langsung saja kita masuk ke isi materi. Oke, kita akan mulai dari pengertian imbalan kerja, teman-teman. Nah, kalau kita membahas suatu perusahaan, tentu kita tidak bisa lepas dari yang namanya peran karyawan. Karena pada dasarnya, kegiatan operasional perusahaan itu berjalan dari pekerjaan dan kontribusi para karyawan di dalamnya. Nah, sebagai bentuk penghargaan atas tenaga, waktu, dan pekerjaan yang telah diberikan oleh karyawan, perusahaan memberikan kompensasi atau balas jasa istilahnya. Nah, kalau dalam akuntansi, kompensasi tersebut dikenal dengan istilah imbalan kerja. Nah, berdasarkan PSK 24, imbalan kerja itu bukan hanya sekedar gaji bulanan saja, tetapi juga mencakup berbagai bentuk pesangon lain seperti THR, bonus, tunjangan, dana pensiun, hingga pesangon. Nah, artinya semua bentuk manfaat yang diberikan perusahaan kepada karyawan karena adanya hubungan kerja dapat dikategorikan sebagai imbalan kerja. Nah, imbalan kerja menjadi hal yang penting dalam akuntansi karena berkaitan langsung dengan beban dan kewajiban perusahaan. Apalagi jika sebuah perusahaan memiliki jumlah karyawan yang sangat banyak, maka nilai imbalan kerjanya juga bisa sangat besar, teman-teman. Karena itu, pencatatan imbalan kerja harus dilakukan dengan benar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Dalam hal ini yaitu PSHK 24. Karena jika terjadi kesalahan pencatatan, maka akan berdampak langsung terhadap laba perusahaan dan laporan keuangan perusahaan bisa menjadi tidak wajar. Selain itu, dalam proses audit, imbalan kerja juga dapat menjadi salah satu area yang cukup diperhatikan, teman-teman. Karena auditor perlu memastikan bahwa seluruh imbalan kerja sudah dicatat secara lengkap, akurat, dan sesuai dengan kondisi sebenarnya, mengingat sifatnya yang material. Nah, jadi dapat disimpulkan nih bahwa imbalan kerja itu bukan hanya sekedar pembayaran kepada karyawan saja, tetapi juga memiliki pengaruh yang besar terhadap kewajaran laporan keuangan perusahaan. Oke, kita lanjut di slide berikutnya yaitu jenis-jenis imbalan kerja. Nah, sebelumnya kita sudah bahas nih mengenai pengertian imbalan kerja. Selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai jenis-jenis imbalan kerja berdasarkan PSK 24. Dalam PSK 24 sendiri, imbalan kerja dibagi menjadi beberapa jenis. Pembagian ini penting karena setiap jenis imbalan kerja itu memiliki perlakuan akuntansi, cara pengukurannya, dan resiko audit yang berbeda-beda, teman-teman. Nah, kita mulai dengan jenis yang pertama yaitu imbalan kerja jangka pendek. Nah, imbalan kerja jangka pendek ini merupakan imbalan yang diberikan perusahaan dalam waktu kurang dari 12 bulan setelah karyawan tersebut memberikan jasanya kepada perusahaan. Contohnya seperti gaji, upah, THR, bonus, uang lembur, dan berbagai tunjangan lainnya. Nah, jenis imbalan ini penting dan sering muncul karena dalam aktivitas operasional perusahaan sehari-hari,
karena hampir selalu dibayarkan setiap bulan atau dalam waktu yang dekat. Nah, walaupun terlihat sederhana, area payroll dan gaji justru memiliki resiko kesalahan dan fraud yang cukup tinggi teman-teman, karena jumlah transaksinya besar dan dilakukan secara rutin tiap bulan ya. Nah, contohnya seperti kesalahan perhitungan gaji, manipulasi lembur, atau adanya karyawan fiktif dalam sistem payroll perusahaan. Karena itu, auditor biasanya akan memeriksa dokumen pendukung seperti absensi, slip gaji, kontrak kerja, dan bukti transfer pembayaran gaji. Jenis yang kedua yaitu imbalan pasca kerja. Nah, imbalan pasca kerja ini merupakan imbalan yang diberikan setelah karyawan pensiun atau sudah tidak aktif bekerja lagi di perusahaan. Contohnya seperti dana pensiun, tunjangan kesehatan setelah pensiun, maupun asuransi jiwa. Berbeda dengan imbalan jangka pendek, imbalan pasca kerja itu lebih kompleks karena perusahaan itu harus memperkirakan kewajiban yang akan dibayar di masa depan, teman-teman. Nah, dalam proses perhitungannya biasanya digunakan asumsi aktuaria seperti usia pensiun, tingkat kenaikan gaji, tingkat diskonto, dan harapan hidup karyawan. Nah, karena menggunakan banyak estimasi, resiko salah saji pada imbalan pasca kerja juga memiliki resiko yang jauh lebih tinggi juga. Oke, selanjutnya yaitu imbalan kerja jangka panjang. Imbalan kerja jangka panjang ini itu diberikan kepada karyawan yang masih aktif bekerja, tetapi manfaatnya baru diberikan setelah jangka waktu yang cukup panjang, teman-teman, lebih dari 1 tahun ya tentunya. Contohnya seperti cuti panjang, penghargaan masa kerja, atau bonus loyalitas karyawan. Walaupun belum dibayar sekarang, tetapi perusahaan tetap perlu mengakui kewajiban tersebut karena hak karyawan muncul seiring bertambahnya masa kerja. Nah, jenis yang terakhir yaitu pesangon. Pesangon ini merupakan kompensasi yang diberikan perusahaan ketika terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK. Nah, pesangon ini biasanya diberikan sebagai bentuk kompensasi atas berakhirnya hubungan kerja antara perusahaan dan karyawan. Area ini cukup sensitif karena berkaitan dengan peraturan ketenaga kerjaan dan dapat menimbulkan kewajiban dalam jumlah yang cukup besar bagi pihak perusahaan. Dalam audit sendiri, auditor itu perlu memastikan bahwa seluruh kewajiban pesangon sudah dihitung dan dicatat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sesuai dengan PSAK 24 ya. Di sini kita sudah bisa memahami nih bahwa setiap jenis imbalan kerja itu memiliki karakteristik dan resiko yang berbeda-beda. Karena itu, auditor harus memahami masing-masing jenis imbalan kerja agar proses audit dapat dilakukan secara tepat dan sesuai dengan aturan PSAK 24. Oke, kita akan masuk ke slide kelima yaitu contoh imbalan kerja. Nah, contoh yang pertama yaitu gaji dan upah. Nah, gaji dan upah ini merupakan bentuk kompensasi dasar yang diberikan perusahaan kepada karyawan atas pekerjaan yang telah dilakukan. Nah, gaji biasanya diberikan secara tiap bulanan, sedangkan upah umumnya diberikan berdasarkan jumlah jam kerja atau hasil pekerjaan tertentu. Kalau dalam perusahaan sendiri, gaji dan upah itu menjadi salah satu komponen biaya operasional yang cukup besar, teman-teman, karena dibayarkannya secara rutin kepada seluruh karyawan. Nah, karena jumlah transaksinya yang besar dan terjadi terus-menerus ini, area payroll itu menjadi salah satu area yang cukup sensitif dalam audit, mengingat jumlahnya yang material. Jika terjadi kesalahan kecil saja dalam perhitungan gaji, itu dampaknya bisa mempengaruhi laporan keuangan perusahaan secara keseluruhan. Selain itu, auditor juga perlu nih untuk memperhatikan kemungkinan adanya fraud, yaitu kecurangan yang disengaja seperti manipulasi, pembayaran gaji fiktif, ataupun kesalahan perhitungan payroll. Nah, contoh berikutnya, yang kedua yaitu THR dan bonus. Nah, THR atau tunjangan hari raya itu merupakan hak karyawan yang umumnya diberikan menjelang hari raya keagamaan sesuai ketentuan yang berlaku. Sedangkan bonus biasanya diberikan sebagai bentuk penghargaan terhadap kinerja karyawan maupun pencapaian target perusahaan. Nah, dalam akuntansi, THR dan bonus tetap harus dicatat sebagai kewajiban perusahaan apabila sudah menjadi hak karyawan, walaupun pembayarannya belum dilakukan. Karena itu, auditor perlu memastikan bahwa perusahaan tidak menunda pencatatan bonus hanya untuk membuat laba perusahaan terlihat lebih tinggi. Lalu yang selanjutnya yaitu dana pensiun. Nah, dana pensiun ini diberikan sebagai bentuk jaminan pasca kerja
agar karyawan tetap memiliki perlindungan finansial setelah memasuki masa pensiun. Berbeda dengan gaji biasa, dana pensiun ini memiliki perhitungan yang lebih kompleks karena sama-sama melibatkan estimasi jangka panjang. Nah, perusahaan perlu memperkirakan nih sebagai faktor seperti usia, harapan hidup, hingga kenaikan gaji karyawan. Karena menggunakan banyak asumsi, area dana pensiun ini resikonya menjadi lebih tinggi, teman-teman. Nah, contoh yang terakhir yaitu pesangon PHK. Nah, pesangon PHK ini merupakan kompensasi yang diberikan perusahaan ketika terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK ya. Nah, pesangon biasanya dihitung berdasarkan masa kerja atau ketentuan ketenaga kerjaan yang berlaku. Dalam praktiknya, kewajiban pesangon dapat menjadi cukup besar, terutama jika perusahaan melakukan pengurangan karyawan dalam jumlah yang banyak ya. Oleh karena itu, auditor perlu memastikan bahwa kewajiban pesangon sudah dihitung dan dicatat secara benar dalam laporan keuangan. Kita lanjutkan ke slide selanjutnya, yaitu pengakuan dan pengukuran PSAK 24. Nah, dalam akuntansi sendiri, pengakuan dan pengukuran itu menjadi hal yang penting karena berkaitan dengan kapan suatu transaksi dicatat dan sebesar apa nilai yang harus dilaporkan dalam laporan keuangan. Nah, poin pertama itu menjelaskan bahwa kewajiban imbalan kerja diakui saat jasa diberikan oleh karyawan, bukan saat kas dibayarkan. Nah, artinya ketika karyawan sudah bekerja dan memiliki hak atas suatu imbalan, maka perusahaan sudah memiliki kewajiban untuk mencatat beban tersebut, walaupun pembayarannya belum dilakukan. Nah, konsep ini sesuai dengan dasar akuntansi akrual, yaitu transaksi dicatat saat hak dan kewajiban muncul, bukan saat uang diterima atau dibayarkan. Contohnya, jika bonus karyawan untuk akhir tahun baru dibayarkan pada bulan Januari tahun berikutnya, tetapi hak bonus tersebut sudah muncul pada bulan Desember. Nah, maka perusahaan tetap harus mencatat bonus tersebut sebagai beban dan kewajiban di bulan Desembernya, teman-teman, bukan di bulan Januari periode berikutnya. Nah, hal ini penting agar laporan keuangan itu menunjukkan kondisi perusahaan yang sebenarnya dan tidak membuat laba perusahaan terlihat lebih besar daripada kondisi aslinya. Lalu kita lanjut ke poin berikutnya, yaitu menjelaskan bahwa imbalan pasca kerja itu diukur menggunakan nilai aktuaria. Nah, karena pembayaran dana pensiun dilakukan di masa depan, maka perusahaan perlu menghitung estimasi kewajiban saat ini berdasarkan berbagai asumsi tertentu, teman-teman. Nah, asumsi tersebut misalnya seperti usia pensiun karyawan, tingkat kenaikan gaji, harapan hidup, dan tingkat diskonto. Nah, perhitungan ini biasanya melibatkan aktuaris karena membutuhkan metode perhitungan yang cukup kompleks. Karena menggunakan banyak estimasi, area ini juga memiliki resiko salah saji yang cukup tinggi, teman-teman. Jika asumsi yang digunakan terlalu optimis atau tidak realistis, maka kewajiban perusahaan bisa terlihat lebih kecil dari kondisi sebenarnya. Nah, poin terakhir itu menjelaskan bahwa seluruh imbalan kerja harus disajikan dalam laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Artinya, jika perusahaan mencatat dan mengungkapkan seluruh kewajiban imbalan kerja secara lengkap dan transparan, agar laporan keuangan dapat dipercaya oleh pengguna laporan keuangan. Dari si audit sendiri, auditor perlu memastikan bahwa pengakuan, pengukuran, dan penyajian imbalan kerja telah sesuai dengan PSAK 24 dan tidak mengandung salah saji material. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengakuan dan pengukuran imbalan kerja sangat penting karena berkaitan langsung dengan kewajaran laba, kewajiban, dan laporan keuangan perusahaan secara keseluruhan, teman-teman. Kita lanjut pada slide ke-7, yaitu resiko salah saji. Nah, resiko salah saji itu sendiri merupakan kondisi di mana laporan keuangan mengandung kesalahan, baik karena human error maupun karena adanya fraud kecurangan, teman-teman. Dalam area payroll dan imbalan kerja, resiko salah saji termasuk cukup tinggi karena transaksi yang terjadi jumlahnya besar dan dilakukan secara rutin. Poin pertama itu payroll error. Payroll error itu merupakan kesalahan dalam proses perhitungan gaji, tunjangan, potongan, maupun pembayaran kepada karyawan. Nah, kesalahan ini bisa terjadi karena human error, atau kesalahan input data, ataupun kelemahan sistem payroll perusahaan.
Walaupun terlihat sederhana, kesalahan kecil dalam payroll ini dapat berdampak besar jika terjadi pada banyak karyawan secara terus-menerus. Poin berikutnya yaitu ada ghost employee atau karyawan fiktif. Nah, ghost employee ini terjadi ketika nama karyawan dalam sistem payroll yang sebenarnya tidak bekerja di perusahaan, tetapi tetap menerima pembayaran gaji. Nah, fraud seperti ini biasanya terjadi akibat lemahnya pengendalian internal dan kurangnya pengawasan terhadap data karyawan. Jika tidak terdeteksi, perusahaan dapat mengalami kerugian yang cukup besar. Nah, selanjutnya yaitu manipulasi lembur. Nah, manipulasi lembur ini terjadi ketika jam lembur dicatat lebih besar dari kondisi sebenarnya agar karyawan memperoleh tambahan pembayaran. Nah, resiko ini sering terjadi jika sistem absensi dan approval lembur tidak diawasi dengan baik. Poin yang terakhir yaitu salah pencatatan. Nah, salah pencatatan ini dapat terjadi karena kesalahan klasifikasi akun maupun pencatatan imbalan kerja yang tidak sesuai dengan standar akuntansi. Misalnya, kewajiban bonus yang seharusnya sudah dicatat, tetapi belum diakui oleh perusahaan, sehingga laba perusahaan terlihat lebih tinggi. Karena itu, auditor perlu melakukan berbagai prosedur audit seperti pemeriksaan dokumen, rekonsiliasi payroll, dan pengecekan data karyawan untuk memastikan tidak terdapat salah saji yang sifatnya material. Nah, selain itu, auditor juga harus memiliki sikap skeptis, profesional, karena area payroll itu termasuk area yang cukup rawan fraud. Nah, di sini kita tahu nih bahwa resiko salah saji dalam imbalan kerja itu dapat muncul baik karena kesalahan maupun karena kecurangan, sehingga perusahaan itu memerlukan pengendalian internal dan proses audit yang cukup baik, teman-teman. Kita next ke slide 8, yaitu pentingnya audit imbalan kerja. Nah, imbalan kerja merupakan salah satu komponen yang cukup material dalam laporan keuangan karena berkaitan langsung dengan beban operasional dan kewajiban perusahaan ya, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Apalagi pada perusahaan yang memiliki jumlah karyawan yang besar. Nilai payroll dan imbalan kerja itu juga biasanya sangat besar, teman-teman, dan terjadi secara rutin setiap periode lagi. Nah, karena itu, jika terjadi kesalahan pencatatan ataupun fraud pada area imbalan kerja, itu dampaknya dapat mempengaruhi kewajaran laporan keuangan perusahaan secara keseluruhan. Selain itu, area payroll juga termasuk area yang cukup rawan terhadap fraud. Contohnya seperti manipulasi gaji, seperti yang tadi kita bahas, karyawan fiktif, manipulasi lembur, maupun pembayaran yang tidak memiliki otorisasi yang jelas. Nah, jika pengendalian internalnya lemah, maka resiko terjadinya fraud akan semakin tinggi. Karena itulah audit imbalan kerja menjadi sangat penting untuk dilakukan. Melalui proses audit, auditor dapat memastikan bahwa seluruh transaksi imbalan kerja telah dicatat secara lengkap, akurat, dan sesuai dengan PSAK 24. Nah, auditor juga akan mengevaluasi apakah sistem pengendalian internal perusahaan itu sudah berjalan dengan baik dalam mengelola payroll dan imbalan kerja atau belum. Selain memeriksa angka dalam laporan keuangan, auditor juga menilai apakah terdapat indikasi kesalahan ataupun kecurangan dalam proses payroll perusahaan. Dengan adanya audit, perusahaan dapat mengurangi resiko salah saji, meningkatkan keandalan laporan keuangan, serta memperbaiki sistem pengendalian internal yang masih lemah. Nah, jadi dapat simpulkan bahwa audit imbalan kerja itu bukan hanya sekedar memeriksa pembayaran gaji karyawan, tetapi juga berperan penting dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan kewajaran laporan keuangan perusahaan, teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke materi yang kedua, teman-teman, yaitu pengendalian internal. Nah, pengendalian internal sendiri itu adalah sistem atau prosedur yang dibuat perusahaan untuk membantu menjaga keamanan aset, memastikan data akurat, serta mengurangi risiko kesalahan dan fraud internal perusahaan. Nah, dalam area payroll, pengendalian internal itu menjadi sangat penting karena proses penggajian melibatkan banyak transaksi dan berkaitan langsung dengan kas perusahaan. Poin pertama ini menjelaskan bahwa pengendalian internal bertujuan untuk menjamin akurasi payroll dan kebenaran data gaji karyawan. Nah, artinya, perusahaan harus memastikan bahwa data karyawan, jumlah gaji, tunjangan, potongan, dan pembayaran yang dilakukan itu benar-benar sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Jika data payroll tidak akurat, maka perusahaan bisa mengalami kesalahan pembayaran maupun salah saji dalam laporan keuangan. Poin berikutnya menjelaskan bahwa sistem kontrol yang efektif dapat membantu mencegah fraud. Nah, dalam praktiknya, fraud payroll itu termasuk salah satu fraud yang cukup sering terjadi karena transaksi penggajian dilakukan secara rutin setiap bulan, teman-teman. Contohnya, itu seperti adanya karyawan fiktif, manipulasi lembur, atau perubahan data gaji tanpa otorisasi. Karena itu, perusahaan membutuhkan sistem pengawasan dan pengendalian yang baik agar potensi fraud dapat diminimalkan. Poin yang terakhir ini menjelaskan bahwa pengendalian internal juga membantu meningkatkan efektivitas operasional payroll. Nah, dengan adanya prosedur yang jelas dan sistem yang baik, proses penggajian dapat berjalan dengan lebih cepat, lebih teratur, dan mengurangi resiko human error. Nah, kalau kita lihat dari sisi auditor sendiri, nah, auditor itu harus mengevaluasi apakah pengendalian internal perusahaan itu sudah berjalan dengan efektif atau masih memiliki kelemahan, teman-teman. Karena jika pengendalian internal perusahaan lemah, maka auditor biasanya akan meningkatkan pengujian audit karena resiko salah saji menjadi lebih tinggi. Nah, seperti itu. Jadi, pengendalian internal dalam payroll itu bukan hanya penting untuk mencegah fraud, tetapi juga untuk menjaga keakuratan data dan mendukung kewajaran laporan keuangan perusahaan. Lanjut ke tujuan pengendalian internal. Nah, pengendalian internal tidak hanya dibuat untuk formalitas perusahaan saja, tetapi memiliki tujuan penting dalam menjaga keamanan aset, keakuratan data, dan efektivitas operasional perusahaan. Nah, tujuan yang pertama yaitu untuk melindungi aset perusahaan. Dalam konteks payroll, aset yang dimaksud terutama adalah kas perusahaan yang dapat digunakan untuk membayar gaji dan imbalan kerja. Jika pengendalian internal lemah, maka perusahaan lebih rentan mengalami penyalahgunaan dana, pembayaran fiktif maupun fraud payroll. Karena itu, perusahaan perlu memiliki sistem kontrol yang baik agar aset perusahaan tetap aman. Tujuan berikutnya yaitu memastikan bahwa kepatuhan terhadap kebijakan dan regulasi yang berlaku. Perusahaan harus mematuhi berbagai aturan seperti ketentuan ketenagakerjaan, perpajakan, dan standar akuntansi seperti PSAK 24. Contohnya seperti kewajiban pembayaran THR, pemotongan pajak PPh 21, maupun pencatatan kewajiban imbalan kerja yang sesuai dengan standar. Nah, jika perusahaan tidak mematuhi aturan tersebut, maka perusahaan dapat menghadapi sanksi hukum ataupun masalah dalam laporan keuangannya. Oke, tujuan selanjutnya yaitu meningkatkan efisiensi operasional. Nah, dengan adanya prosedur payroll yang jelas dan terstruktur, proses penggajian dapat berjalan lebih cepat, lebih rapi, dan mengurangi kesalahan kerja, teman-teman. Selain itu, pengendalian internal juga membantu perusahaan memastikan bahwa data payroll dan pencatatan imbalan kerja dilakukan secara akurat. Hal ini penting karena kesalahan dalam payroll itu dapat menyebabkan salah saji ya dalam laporan keuangan perusahaan. Oke, sekarang kita berpindah dari pandang auditor lagi nih. Kalau dari sisi audit, itu auditor akan melihat apakah pengendalian internal perusahaan sudah mampu mendukung keandalan informasi keuangan dan mengurangi resiko fraud atau belum. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan pengendalian internal itu bukan hanya untuk mencegah pencurian atau kecurangan, tetapi juga untuk menjaga kualitas sistem, efektivitas operasional, dan kewajaran laporan keuangan perusahaan. Kita lanjutkan ke slide selanjutnya yaitu resiko fraud payroll. Fraud payroll sendiri itu merupakan bentuk kecurangan yang terjadi dalam proses penggajian atau pembayaran imbalan kerja karyawan. Area payroll itu termasuk area yang cukup rawan fraud karena transaksi penggajian dilakukan secara rutin, melibatkan banyak data karyawan dan berkaitan langsung dengan kas perusahaan. Resiko fraud yang pertama yaitu ghost employee atau karyawan fiktif. Ini sebenarnya hampir sama yang tadi sih, teman. Jadi ghost employee itu terjadi ketika terdapat nama karyawan dengan sistem payroll yang sebenarnya tidak bekerja di perusahaan, tetapi tetap menerima bayaran gaji. Nah, fraud ini biasanya terjadi karena lemahnya pengawasan data karyawan dan kurangnya pengendalian internal.
Resiko yang berikutnya yaitu fake overtime atau lembur palsu. Sama juga, yaitu terjadi karena jam lembur dicatat lebih besar dalam kondisi sebenarnya agar karyawan memperoleh tambahan pembayaran. Selanjutnya yaitu attendance fraud atau manipulasi absensi. Nah, manipulasi absensi dapat berupa titip absen, teman-teman, pemalsuan data kehadiran, maupun perubahan jam kerja secara tidak sah. Jika absensi tidak dikontrol dengan baik, maka pembayaran gaji dan tunjangan juga bisa menjadi tidak akurat. Resiko yang terakhir yaitu illegal transfer. Nah, ini baru teman-teman. Illegal transfer terjadi ketika dana payroll dialihkan ke rekening yang tidak berhak atau dilakukan perubahan data rekening tanpa otorisasi. Fraud seperti ini cukup berbahaya karena langsung berkaitan dengan pencairan kas perusahaan. Dalam proses audit sendiri, auditor perlu melakukan pemeriksaan dokumen, rekonsiliasi data payroll, serta analisis transaksi untuk mendeteksi adanya indikasi fraud. Selain itu juga, auditor juga harus memiliki sikap skeptis yang tinggi juga ya, karena fraud payroll ini sering disamarkan dalam transaksi rutin perusahaan. Nah, resiko fraud payroll dapat muncul kapan saja dalam berbagai bentuk teman-teman, sehingga perusahaan membutuhkan pengendalian internal yang cukup kuat dan proses audit yang efektif untuk mencegah terjadinya kecurangan. Karena jika terjadi kecurangan dan berdampak langsung terhadap laporan keuangan perusahaan, itu orang yang mengalami kerugian pertama adalah investor, teman-teman, atau pihak-pihak yang membutuhkan laporan keuangan tersebut. Oke, lanjut slide ke-12 yaitu pemisahan tugas. Nah, pemisahan tugas ini merupakan salah satu bentuk pengendalian internal ya yang sangat penting dalam perusahaan, karena tujuannya adalah agar tidak ada satu orang yang mengendalikan seluruh proses payroll dari awal sampai akhir. Karena jika seluruh proses dikerjakan hanya oleh satu orang, teman-teman, maka resiko kesalahan maupun fraud akan menjadi jauh lebih besar. Poin yang pertama itu bagian HRD. Nah, bagian HRD itu bertanggung jawab mengelola data karyawan, seperti proses rekrutmen, data jabatan, perubahan status karyawan, hingga administrasi kepegawaian. Data dari HRD nantinya menjadi dasar dalam proses penggajian karyawan. Nah, poin berikutnya yaitu bagian payroll. Nah, bagian payroll ini bertugas menghitung gaji, tunjangan, bonus, lembur, maupun potongan karyawan berdasarkan data yang diterima. Karena itu, bagian payroll ini harus memastikan seluruh perhitungan dilakukan secara akurat dan sesuai dengan kebijakan perusahaan. Selanjutnya, yaitu bagian manajemen. Manajemen memiliki fungsi approval atau persetujuan terhadap transaksi payroll. Nah, tujuannya apa? Tujuannya agar pembayaran gaji maupun perubahan data penting tidak dilakukan tanpa pengawasan dan otorisasi yang jelas. Jadi, jika ingin menggaji karyawan, itu pihak payroll harus berkoordinasi dengan pihak manajemen supaya tidak terjadi miskomunikasi dan terjadilah kesalahan pencatatan ya teman-teman. Poin yang terakhir yaitu bagian finance. Bagian finance ini bertanggung jawab melakukan pembayaran gaji serta pencatatan transaksi keuangan perusahaan. Dengan adanya pemisahan tugas ini, nah, setiap bagian itu dapat saling mengawasi sehingga resiko fraud dapat dikurangi. Contohnya, jika satu orang bisa sekaligus membuat data karyawan, menghitung gaji, melakukan pembayaran, maka peluang munculnya karyawan fiktif akan menjadi lebih besar, baik sengaja maupun tidak sengaja. Nah, kalau dari si auditor itu akan menilai apakah perusahaan sudah menerapkan pemisahan tugas dengan baik sebagai bagian dari pengendalian internal atau belum. Jika pemisahan tugas tidak berjalan efektif, maka risiko salah saji dan fraud dalam payroll juga akan meningkat, teman-teman. Jadi pemisahan tugas ini sangat penting untuk menjaga keamanan sistem payroll. Oke, kita lanjut ke slide 13 yaitu dokumen pengendalian. Nah, dokumen pengendalian itu apa sih? Dokumen pengendalian itu adalah dokumen-dokumen yang digunakan perusahaan untuk mendukung proses penggajian dan membantu memastikan bahwa transaksi payroll dilakukan secara benar. Selain itu, dokumen-dokumen ini juga menjadi bukti audit atau audit evidence bagi auditor saat melakukan pemeriksaan. Poin pertama yaitu ada absensi.
atau attendance record ya, dokumen absensi. Nah, dokumen absensi ini digunakan untuk mencatat kehadiran dan jam kerja karyawan. Data absensi ini sangat penting karena menjadi dasar dalam perhitungan gaji, tunjangan, maupun lembur. Jika data absensi tidak akurat atau mudah dimanipulasi, maka pembayaran payroll juga bisa menjadi tidak sesuai, teman-teman. Nah, lanjut ke poin berikutnya, yaitu slip gaji atau payroll slip. Nah, slip gaji berisi rincian pembayaran yang diterima karyawan, seperti gaji pokok, tunjangan, lembur, potongan pajak, hingga jumlah gaji bersih yang diterima. Nah, dokumen ini penting karena membantu perusahaan dan karyawan memastikan bahwa perhitungan gaji telah dilakukan dengan benar. Selanjutnya yaitu ada bukti transfer. Nah, bukti transfer sendiri itu digunakan untuk memastikan bahwa pembayaran gaji itu benar-benar telah dikirim kepada karyawan yang berhak. Nah, dokumen ini juga membantu auditor memverifikasi bahwa transaksi payroll benar-benar terjadi dan tidak bersifat fiktif. Lalu poin yang terakhir yaitu approval lembur. Nah, approval lembur sendiri itu merupakan bukti bahwa pekerjaan lembur telah disetujui oleh atasan yang berwenang tentunya sebelum dilakukan pembayaran. Dokumen ini penting untuk mencegah manipulasi jam lembur atau pembayaran lembur yang tidak sah. Dalam proses audit sendiri, auditor itu biasanya akan memeriksa kelengkapan dan keakuratan dokumen-dokumen tersebut untuk memastikan bahwa transaksi payroll telah dicatat secara valid dan sesuai prosedur. Nah, jadi dokumentasi perusahaan lemah atau tidak lengkap, auditor akan kesulitan memperoleh bukti audit yang memadai. Kita lanjutkan, yaitu ke sistem pengendalian payroll. Nah, pada saat ini kita akan membahas mengenai pengendalian sistem payroll berbasis teknologi, teman-teman. Seiring berkembangnya teknologi itu banyak perusahaan saat ini menggunakan sistem payroll digital untuk membantu proses penggajian lebih mudah dan lebih cepat ya tentunya. Namun penggunaan sistem digital ini juga menimbulkan risiko baru, teman-teman, seperti penyalahgunaan akses, perubahan data tanpa izin, maupun kehilangan data perusahaan. Nah, karena itu perusahaan memerlukan pengendalian sistem payroll yang baik. Kita akan masuk ke poin yang pertama, yaitu password access. Nah, password access ini digunakan untuk membatasi siapa saja yang memiliki hak untuk membuka dan menggunakan sistem payroll perusahaan. Tujuannya agar data payroll tidak dapat diakses oleh pihak yang tidak berwenang, yang tidak berkepentingan. Karena data payroll itu berisi informasi penting seperti gaji karyawan, data rekening karyawan, identitas karyawan, dan lain sebagainya. Maka keamanan akses sistem menjadi sangat penting, teman-teman. Oke, poin berikutnya yaitu approval digital. Nah, approval digital ini digunakan untuk memastikan bahwa setiap perubahan data payroll maupun transaksi pembayaran telah mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang. Nah, dengan adanya approval digital ini, perusahaan dapat mengurangi risiko perubahan data secara sepihak atau transaksi yang tidak sah. Selanjutnya yaitu backup data. Nah, backup data ini dilakukan secara berkala untuk mencegah kehilangan informasi penting akibat kerusakan sistem, ataupun human error, ataupun serangan cyber. Nah, jika perusahaan tidak memiliki backup data yang baik, maka kerusakan sistem dapat mengganggu proses payroll dalam menyebabkan kehilangan data penting. Oke, poin yang terakhir yaitu hak akses sistem. Hak akses sistem diberikan sesuai jabatan dan tanggung jawab masing-masing pengguna. Contohnya, bagi HRD, mungkin hanya dapat mengakses data karyawan, sedangkan bagian finance mungkin memiliki akses untuk proses pembayarannya. Nah, tujuannya itu apa sih? Tujuannya itu agar setiap pengguna dapat mengakses informasi yang memang menjadi tanggung jawabnya. Dalam proses audit sendiri, auditor itu juga akan menilai apakah sistem payroll perusahaan memiliki kontrol teknologi yang memadai atau tidak ya untuk menjaga keamanan data dan mengurangi risiko fraud. Ya, pengendalian sistem payroll berbasis teknologi ini sangat penting untuk menjaga keamanan data, mencegah penyalahgunaan sistem,
dan mendukung efektivitas proses payroll perusahaan. Oke, masuk poin selanjutnya, slide selanjutnya maaf, yaitu monitoring dan evaluasi. Nah, pada slide ini kita akan bahas mengenai monitoring dan evaluasi dalam sistem payroll dan pengendalian internal perusahaan. Nah, pengendalian internal yang baik tidak cukup hanya dibaca saja teman-teman, tetapi juga harus terus dipantau dan dievaluasi secara berkala. Tujuannya agar perusahaan dapat memastikan bahwa seluruh prosedur payroll tetap berjalan dengan efektif dan sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Poin pertama itu yaitu audit internal secara berkala. Nah, audit internal ini dilakukan perusahaan untuk menilai apakah proses payroll dan pengendalian internal itu sudah berjalan dengan baik atau belum. Melalui audit internal, perusahaan itu dapat menemukan kelemahan sistem, kesalahan prosedur, maupun potensi fraud yang bisa menimbulkan kerugian yang lebih besar. Poin berikutnya itu rekonsiliasi payroll. Nah, rekonsiliasi payroll itu dilakukan dengan membandingkan data payroll dengan catatan keuangan maupun data bank perusahaan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa jumlah pembayaran gaji itu benar-benar sesuai dengan transaksi yang tercatat. Jika terdapat selisih saja atau transaksi yang tidak wajar, maka perusahaan dapat segera melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nah, selanjutnya itu review berkala terhadap kebijakan payroll. Nah, perusahaan perlu melakukan evaluasi terhadap kebijakan penggajian ya, agar tetap sesuai dengan kebutuhan operasional, perkembangan teknologi maupun perubahan regulasi. Nah, dengan review berkala, perusahaan juga dapat memperbaiki kelemahan sistem yang sebelumnya belum efektif. Lalu poin yang terakhir yaitu monitoring sistem. Monitoring sistem ini dilakukan untuk mengawasi aktivitas dalam payroll dan mendeteksi adanya penyimpangan atau aktivitas mencurigakan. Contohnya, seperti perubahan data gaji tanpa otorisasi, sistem yang tidak sah, ataupun transaksi yang tidak biasa. Nah, dalam proses audit, auditor juga akan melihat apakah perusahaan melakukan monitoring dan evaluasi secara konsisten terhadap pengendalian internalnya. Karena dalam praktiknya, banyak fraud terjadi bukan karena perusahaan tidak memiliki aturan, tetapi karena aturan tersebut tidak diawasi dengan baik. Seperti itu. Nah, kita selanjutnya akan masuk ke materi yang ketiga, yaitu pengujian substantif, teman-teman. Nah, pengujian substantif sendiri ini apa sih? Pengujian substantif sendiri itu merupakan prosedur audit yang dilakukan auditor untuk memastikan bahwa saldo akun dan transaksi yang dicatat perusahaan itu benar-benar akurat dan tidak mengandung salah saji material. Dalam audit imbalan kerja, pengujian substantif ini menjadi penting karena area payroll dan imbalan kerja memiliki jumlah transaksi yang cukup besar, teman-teman, dan cukup rawan terhadap kesalahan maupun fraud. Oke, di poin pertama ini menjelaskan bahwa pengujian substantif dilakukan untuk memverifikasi saldo dan transaksi payroll. Nah, artinya auditor tidak hanya melihat angka dalam laporan keuangan saja, tetapi juga memeriksa apakah transaksi tersebut benar-benar terjadi dan didukung bukti yang valid. Contohnya seperti memeriksa slip gaji, daftar absensi, bukti transfer, maupun dokumen payroll lainnya. Poin berikutnya itu menjelaskan bahwa fokus utama pengujian substantif ini adalah memastikan tidak terdapat salah saji material dalam laporan keuangan. Nah, salah saji material ini merupakan kesalahan yang nilainya cukup besar, sehingga dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan, teman-teman. Karena itu, auditor harus memastikan bahwa akun gaji, bonus, THR, dana pensiun, maupun kewajiban imbalan kerja lainnya itu telah dicatat secara benar. Selain itu, pengujian substantif juga membantu auditor memastikan kewajaran penyajian laporan keuangan. Artinya, seluruh transaksi imbalan kerja harus disajikan sesuai dengan standar akuntansi dan mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Nah, poin terakhir menjelaskan bahwa pengujian substantif ini dilakukan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Nah, bukti audit ini nantinya digunakan oleh auditor sebagai dasar dalam memberikan opini terhadap laporan keuangan perusahaan. Semakin tinggi risiko salah saji dalam suatu area, maka auditor biasanya akan melakukan pengujian substantif yang lebih mendalam.
Sebaliknya, jika pengendalian internal perusahaan dinilai kurang kuat dan efektif, maka tingkat pengujian substantif dapat dikurangi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengujian substantif ini memiliki peran yang penting dalam membantu auditor memastikan keakuratan data dan kewajaran laporan keuangan perusahaan. Oke, kita masuk ke slide 11, yaitu asersi manajemen dalam audit imbalan kerja. Nah, asersi manajemen itu merupakan pernyataan atau klaim dari manajemen bahwa transaksi dan saldo dalam laporan keuangan telah disajikan dengan benar. Nah, dalam proses audit, auditor itu akan menguji teman-teman apakah asersi tersebut itu benar-benar sudah sesuai dengan kondisi sebenarnya atau belum. Nah, poin pertama disebutkan yaitu ada asersi keterjadian atau occurrence. Nah, asersi keterjadian ini itu berarti transaksi payroll yang dicatat perusahaan itu benar-benar terjadi dan bukan transaksi fiktif. Contohnya nih, auditor itu perlu memastikan bahwa pembayaran gaji memang diberikan kepada karyawan yang benar-benar bekerja di perusahaan. Hal ini penting untuk mencegah fraud seperti ghost employee atau karyawan fiktif. Nah, poin berikutnya yaitu asersi kelengkapan. Nah, asersi kelengkapan ini berarti seluruh transaksi payroll dan imbalan kerja telah dicatat secara lengkap dan tidak ada yang disembunyikan. Misalnya, perusahaan tidak boleh sengaja tidak mencatat bonus atau kewajiban tertentu hanya agar laba perusahaan terlihat lebih tinggi. Oke, poin selanjutnya yaitu asersi akurasi. Nah, asersi akurasi ini memastikan bahwa jumlah gaji, tunjangan, bonus maupun potongan payroll itu telah dihitung dan dicatat dengan benar. Karena jika terjadi kesalahan perhitungan payroll, maka laporan keuangan perusahaan itu juga bisa menjadi tidak akurat. Poin berikutnya yaitu asersi cut-off. Nah, asersi cut-off ini berkaitan dengan ketepatan periode pencatatan transaksi. Artinya, jika transaksi payroll harus dicatat pada periode akuntansi yang sesuai, nah contohnya bonus yang sudah menjadi hak karyawan di akhir tahun harus dicatat sebagai kewajiban maupun pembayarannya dilakukan pada tahun berikutnya. Poin terakhir yaitu asersi klasifikasi. Asersi klasifikasi ini memastikan bahwa transaksi imbalan kerja dicatat pada akun yang sesuai dalam laporan keuangan. Misalnya bagi biaya gaji tidak boleh dicatat sebagai aset atau akun lainnya. Nah, dalam proses audit juri itu asersi manajemen menjadi dasar bagi auditor dalam menentukan prosedur audit yang akan dilakukan nantinya. Karena setiap asersi itu memiliki resiko yang berbeda, maka prosedur pemeriksaannya juga dapat berbeda, teman-teman. Lanjut ke slide 18, yaitu prosedur audit payroll. Nah, prosedur audit ini merupakan langkah yang dilakukan auditor untuk memperoleh bukti audit dan memastikan bahwa transaksi payroll telah dicatat secara benar. Nah, karena area payroll ini memiliki resiko salah saji dan fraud yang cukup tinggi, auditor itu perlu memastikan berbagai prosedur pemeriksaan secara teliti. Poin yang pertama itu ada vouching. Nah, vouching ini dilakukan dengan menelusuri dari catatan akuntansi menuju dokumen pendukung. Tujuannya untuk memastikan bahwa transaksi yang dicatat perusahaan itu benar-benar memiliki bukti yang valid. Contohnya, auditor memeriksa apakah angka gaji dalam laporan payroll itu sesuai dengan slip gaji atau tidak, sesuai dengan absensi atau tidak, maupun sesuai dengan bukti transfer bank atau tidak. Nah, poin berikutnya itu tracing. Nah, tracing ini merupakan kebalikannya dari vouching, yaitu menelusuri dari dokumen sumber menuju pencatatan akuntansi. Nah, tujuannya untuk memastikan bahwa seluruh transaksi yang terjadi itu benar-benar sudah dicatat oleh perusahaan. Contohnya, auditor memeriksa data absensi atau slip gaji, lalu memastikan transaksi tersebut sudah masuk dalam laporan payroll perusahaan. Oke, selanjutnya yaitu rekalkulasi. Nah, rekalkulasi ini dilakukan auditor dengan menghitung ulang gaji.
bonus, tunjangan lembur maupun potongan payroll. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa perhitungan yang dilakukan perusahaan itu sudah akurat dan tidak terdapat kesalahan. Lalu poin yang terakhir yaitu pemeriksaan dokumen. Nah, di titik ini itu auditor harus memeriksa kelengkapan dokumen pendukung seperti kontrak kerja, absensi, approval lembur, slip gaji, dan bukti transfer pembayaran. Nah, pemeriksaan ini itu penting untuk apa? Untuk memastikan bahwa seluruh transaksi payroll itu telah memperoleh otorisasi dan didukung bukti yang memadai. Kalau dalam praktik auditnya sendiri, prosedur-prosedur ini itu saling melengkapi untuk membantu auditor mendeteksi kesalahan maupun indikasi fraud dalam payroll. Jadi dapat disimpulkan nih bahwa prosedur audit itu dilakukan untuk memastikan bahwa transaksi imbalan kerja benar-benar valid, lengkap, akurat, dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Kita masuk ke slide ke-19, yaitu pemeriksaan slip gaji. Nah, slip gaji sendiri ini adalah merupakan salah satu dokumen penting dalam sistem payroll karena berisi rincian pembayaran yang terjadi oleh karyawan. Melalui slip gaji ini, auditor dapat memeriksa apakah pembayaran gaji telah dilakukan secara benar dan sesuai dengan data perusahaan. Kita akan masuk ke poin yang pertama, yaitu kesesuaian data karyawan. Nah, auditor akan memastikan bahwa nama karyawan, jabatan karyawan, jumlah gaji, dan informasi lainnya dalam slip gaji sesuai dengan kepegawaian perusahaan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pembayaran dilakukan kepada karyawan yang benar-benar bekerja di perusahaan dan bukan sekedar karyawan fiktif. Poin berikutnya yaitu potongan pajak PPh 21. Nah, auditor perlu memeriksa apakah perusahaan telah melakukan perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan karyawan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Jika perhitungan pajak salah, maka perusahaan dapat mengalami masalah perpajakan maupun salah saji dalam laporan keuangan. Selanjutnya yaitu otorisasi pembayaran. Nah, auditor akan memeriksa apakah pembayaran gaji telah mendapatkan persetujuan atau approval dari pihak yang berwenang atau belum. Hal ini penting untuk mencegah pembayaran yang tidak sah atau perubahan data payroll tanpa izin. Lalu poin yang terakhir yaitu bukti transfer dan rekonsiliasi bank. Nah, auditor juga akan mencocokkan slip gaji dengan bukti transfer dan catatan bank perusahaan untuk memastikan bahwa pembayaran benar-benar dilakukan kepada karyawan yang tepat. Walaupun terlihat sederhana, tapi pemeriksaan slip gaji ini sangat penting teman-teman, karena kesalahan kecil dalam payroll dapat berdampak besar jika terjadi secara terus-menerus pada banyak karyawan. Dalam praktik audit sendiri, pemeriksaan slip gaji juga membantu auditor dalam mendeteksi kemungkinan fraud seperti manipulasi payroll maupun pembayaran fiktif. Nah, pemeriksaan slip gaji ini dilakukan untuk memastikan bahwa pembayaran payroll itu telah dicatat secara akurat, valid, dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Kita masuk ke slide 20, yaitu audit THR dan bonus. Nah, THR dan bonus merupakan bagian dari imbalan kerja yang cukup penting karena berkaitan langsung dengan hak karyawan dan kewajiban perusahaan. Selain itu, THR dan bonus juga dalam perusahaan itu juga biasanya cukup besar sehingga dapat mempengaruhi laba dan laporan keuangan perusahaan, teman-teman. Poin yang pertama yaitu perhitungan ulang THR dan bonus. Nah, auditor biasanya akan melakukan rekalkulasi atau menghitung ulang jumlah THR dan bonus untuk memastikan bahwa perhitungan yang dilakukan perusahaan sudah benar. Perhitungan ini dilakukan berdasarkan data karyawan, masa kerja, kebijakan perusahaan, maupun ketentuan yang berlaku. Poin berikutnya yaitu kepatuhan terhadap regulasi. Di Indonesia sendiri, pembayaran THR itu memiliki aturan khusus dalam ketenaga kerjaan, sehingga perusahaan wajib mematuhi ketentuan tersebut. Karena itu, auditor perlu memastikan bahwa perusahaan telah memberikan THR sesuai aturan dan tidak mengurangi hak karyawan. Selanjutnya yaitu pemeriksaan otorisasi bonus. Auditor akan memeriksa apakah pemberian bonus telah memperoleh persetujuan dari pihak manajemen yang berwenang atau belum. Hal ini penting karena bonus seiring berkaitan dengan kebijakan perusahaan dan penilaian kinerja. Selain itu, auditor juga akan memeriksa bukti pembayaran dan dokumen pendukung lainnya. Nah, kenapa sih ini dilakukan?
Karena untuk memastikan bahwa pembayaran THR dan bonus benar-benar dilakukan kepada karyawan yang berhak dan tidak bersifat fiktif, teman-teman. Dalam praktik auditnya sendiri, area bonus ini termasuk area yang cukup sensitif juga karena sering melibatkan pertimbangan manajemen. Contohnya, perusahaan ini bisa saja menunda pencatatan bonus agar laba perusahaan terlihat lebih besar. Karena itu, auditor harus memastikan bahwa kewajiban bonus telah dicatat pada periode yang tepat dan sesuai konsep basis akrual. Oke. Lanjut, slide 21, yaitu audit kewajiban pensiun. Nah, kewajiban pensiun merupakan salah satu bagian imbalan kerja yang cukup kompleks, teman-teman, karena berkaitan dengan kewajiban jangka panjang perusahaan kepada karyawan. Berbeda dengan gaji atau THR yang dibayarkan dalam waktu dekat, kewajiban pensiun ini biasanya baru dibayarkan ketika karyawan sudah memasuki masa pensiun. Karena itu, perusahaan itu perlu menghitung estimasi kewajiban pensiun dari sekarang. Poin pertama itu menjelaskan bahwa kewajiban pensiun dapat memiliki nilai yang sangat besar dalam laporan keuangan perusahaan, terutama pada perusahaan yang memiliki jumlah karyawan banyak dan masa kerja yang panjang. Poin berikutnya menjelaskan bahwa perhitungan kewajiban pensiun biasanya melibatkan aktuaris. Aktuaris itu adalah pihak profesional yang melakukan perhitungan menggunakan berbagai asumsi dan metode statistik. Asumsi tersebut misalnya seperti tingkat bunga atau tingkat diskonto, atau usia pensiun, atau kenaikan gaji, dan harapan hidup karyawan. Nah, karena menggunakan banyak estimasi, resiko salah saji tentunya menjadi lebih besar. Jika asumsi yang digunakan terlalu optimis, maka nilai kewajiban pensiunnya terlihat lebih kecil dan tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Karena itulah, auditor perlu mengevaluasi apakah asumsi yang digunakan perusahaan masih wajar dan sesuai dengan kondisi yang ada. Oke. Jadi, audit atas kewajiban pensiun itu bertujuan untuk memastikan bahwa estimasi dan pencatatan kewajiban pensiun dilakukan secara wajar, akurat, dan sesuai dengan standar akuntansi. Oke, selanjutnya saya akan bahas slide 22 mengenai prosedur analitis dalam audit payroll dan imbalan kerja. Nah, prosedur analitis itu merupakan teknik audit yang dilakukan dengan cara menganalisis hubungan antara data keuangan maupun non-keuangan untuk menemukan adanya perubahan atau kondisi yang tidak wajar. Nah, melalui prosedur analitis ini, auditor dapat dengan lebih mudah mengidentifikasi area yang memiliki resiko salah saji atau indikasi fraud. Poin pertama yaitu analisis trend payroll, yaitu auditor akan membandingkan data payroll dari periode ke periode untuk melihat apakah terdapat perubahan yang tidak normal. Contohnya seperti kenaikan gaji, kenaikan gaji yang terlalu besar dibandingkan periode sebelumnya. Jika terjadi perubahan yang signifikan, auditor perlu mencari penyebab dan melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Poin berikutnya yaitu analisis rasio biaya tenaga kerja. Nah, auditor itu dapat membandingkan biaya tenaga kerja dengan pendapatan perusahaan maupun total biaya operasional. Tujuannya untuk melihat apakah nilai payroll masih wajar dibandingkan dengan kondisi perusahaan secara keseluruhan atau belum. Selanjutnya yaitu perbandingan antara periode. Auditor akan membandingkan data payroll antara bulan sebelumnya maupun antar tahun sebelumnya untuk mendeteksi pola yang tidak biasa. Misalnya jumlah karyawan tetap sama, tetapi biaya payroll meningkat secara signifikan. Kondisi seperti ini dapat menjadi indikasi adanya kesalahan pencatatan ataupun fraud yang perlu diperiksa lebih lanjut. Oke, poin terakhir ini menjelaskan bahwa prosedur analitis membantu auditor bekerja lebih efisien. Dengan melakukan analisis terlebih dahulu, auditor dapat lebih fokus pada area yang memiliki risiko tinggi sehingga proses audit menjadi lebih efektif. Namun, auditor juga tidak bisa hanya mengandalkan prosedur analitis saja. Karena jika ditemukan indikasi yang tidak wajar, auditor tetap perlu melakukan pengujian substantif dan pemeriksaan dokumen pendukung lainnya. Oke, masuk ke slide 23 yaitu temuan audit. Nah, temuan audit itu adalah masalah atau kelemahan yang ditemukan auditor selama proses pemeriksaan. Melalui temuan audit, perusahaan dapat mengetahui bagian mana perusahaan yang memiliki kelemahan sistem dan perlu diperbaiki.
Nah, poin pertama yaitu dokumen yang tidak lengkap. Dalam praktiknya, auditor sering menemukan dokumen payroll yang tidak lengkap, hilang, ataupun tidak memiliki bukti pendukung yang memadai. Contohnya, seperti slip gaji yang tidak tersedia, approval lembur yang tidak jelas, maupun data absensi yang tidak lengkap. Jika dokumentasi perusahaan lemah, maka auditor akan kesulitan memastikan apakah transaksi payroll benar-benar valid atau tidak. Poin berikutnya yaitu salah klasifikasi akun. Nah, salah klasifikasi ini terjadi ketika transaksi imbalan kerja itu dicatat pada akun yang tidak sesuai. Contohnya, biaya yang seharusnya dicatat sebagai beban gaji justru dimasukkan ke akun lain. Nah, kesalahan seperti ini dapat menyebabkan laporan keuangan menjadi tidak wajar dan mempengaruhi analisis pengguna laporan keuangan. Selanjutnya itu transaksi tanpa otorisasi. Nah, auditor dapat menemukan transaksi payroll yang dilakukan tanpa approval atau persetujuan dari pihak yang berwenang. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengendalian internal perusahaan masih lemah dan berisiko menimbulkan fraud. Poin yang terakhir yaitu lemahnya pengendalian internal. Nah, pengendalian internal yang lemah sering menjadi penyebab utama munculnya kesalahan maupun fraud dalam payroll. Contohnya, seperti tidak adanya pemisahan tugas, lemahnya pengawasan sistem, ataupun kurangnya monitoring terhadap proses payroll. Dalam proses audit, auditor tidak hanya mencari kesalahan, tetapi juga memberikan rekomendasi perbaikan kepada perusahaan. Tujuannya agar perusahaan dapat memperbaiki sistem pengendalian internal dan mengurangi resiko yang sama terjadi kembali di masa depan. Oke, kesimpulannya yaitu imbalan kerja ini merupakan seluruh bentuk kompensasi yang diberikan perusahaan kepada karyawan, mulai dari gaji, bonus, THR, dana pensiun, hingga pesangon. Karena berkaitan langsung dengan beban dan kewajiban perusahaan, maka imbalan kerja memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap laporan keuangan. Dalam pencatatannya, perusahaan perlu mengikuti PSAK 24 agar pengakuan, pengukurannya, dan penyajian imbalan kerja dilakukan secara benar dan sesuai dengan standar akuntansi. Selain itu, perusahaan juga membutuhkan pengendalian internal yang baik untuk menjaga keakuratan payroll dan mengurangi risiko fraud. Contohnya, seperti pemisahan tugas, menggunakan dokumen pendukung, pengawasan sistem payroll, hingga monitoring dan evaluasi secara berkala. Dalam proses audit, auditor akan melakukan berbagai prosedur seperti pengujian substantif, pemeriksaan dokumen payroll, rekalkulasi, prosedur analitis, hingga evaluasi kewajiban pensiun. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa seluruh transaksi dan kewajiban imbalan kerja telah dicatat secara lengkap, akurat, dan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Selain itu, auditor juga perlu memastikan bahwa tidak terdapat salah saji material maupun indikasi fraud dalam sistem payroll perusahaan. Jadi, audit imbalan kerja itu bukan hanya sekedar memeriksa pembayaran gaji karyawan, tetapi juga berperan penting dalam menjaga transparansi, efektivitas pengendalian internal, serta kewajaran laporan keuangan perusahaan. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai audit imbalan kerja, teman-teman. Terima kasih sudah menyimak sejauh ini. Jika ada pertanyaan, silahkan diketikkan di kolom komentar. Minta tolong like videonya dan komen. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.